atau VO, desain poster promosi, publikasi di kanal yang tepat dengan biaya terjangkau. Keuntungan ini tidak hanya untuk Anda, karena dana terkumpul akan kami gunakan untuk mendukung rekrutmen dan pelatihan agen perubahan perkebunan Gen Z, memfasilitasi pembinaan bagi petani dan pekebun kecil, pembagian bibit kakao, aren, dan kelapa kepada masyarakat kurang mampu. Mari bersama membangun ekosistem yang lebih berdampak. Hubungi kami 62823 2530 2436. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu semuanya, selamat datang di webinar kita pada pagi hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir dan bergabung bersama kami. Saya, Sanaya, selaku moderator, senang sekali bisa menyapa dan menemani Bapak Ibu dalam acara hari ini. Baik, Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik tentunya, penting bagi pelaku UMKM, yaitu mengenal alat pengolahan minyak goreng skala UMKM. Topik ini sangat relevan, terutama bagi pelaku usaha di bidang pangan yang ingin memahami lebih dalam bagaimana proses pengolahan minyak goreng bisa dilakukan secara efisien dan tepat guna. Seperti yang kita tahu bersama, minyak goreng bukan hanya kebutuhan pokok, tetapi juga komponen penting dalam berbagai jenis usaha makanan. Melalui webinar ini, kita akan membahas berbagai hal yang tidak hanya informatif tentunya, tetapi juga aplikatif, seperti jenis-jenis alat pengolahan minyak goreng yang sesuai untuk skala UMKM, cara kerja dan keunggulan dari masing-masing alat, kemudian serta tips perawatan dan pengolahan agar alat tetap awet dan optimal digunakan dalam jangka panjang. Dan tentunya yang tidak kalah menarik, hari ini kita juga akan mendengarkan secara langsung pemaparan dari narasumber kita, Bapak Sani Warsita selaku Direktur CV Giri Argo. Pagi Bapak Sani, apakah sudah hadir nggih? Bapak Sani Warsita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Bapak pagi? Alhamdulillah baik. Gimana kabar Ibu, Bapak sekalian? Ya. Salam kenal, saya Sani Warsita. Oke, Bapak. Nah, Bapak, Ibu semuanya, beliau ini merupakan praktisi yang sudah berpengalaman tentunya dalam pengembangan alat pengolahan minyak goreng untuk skala UMKM, dan dalam kesempatan ini beliau akan berbagi pengalaman dan wawasan seputar teknologi pengolahan minyak goreng yang pastinya sayang banget jika dilewatkan. Terima kasih banyak kepada Bapak Sani Warsita sudah berkenan hadir nggih, dan Ya, bisa berbagi ilmu bersama kami hari ini. Baik, sebelum kita masuki materi, izinkan saya menyampaikan beberapa tata tertib webinar agar acara kita bisa berjalan dengan lancar. Yang pertama, peserta dimohon untuk mematikan audio ketika MC dan pemateri sedang berbicara. Kemudian di akhir acara akan ada sesi diskusi. Jadi dipersilakan Bapak Ibu dapat menggunakan fitur Zoom dengan raise hand, mengaktifkan audio atau menuliskan pertanyaan pada kolom chat Zoom. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut bersama narasumber kita pada pagi hari ini kepada Bapak Sani Warsita. Kami persilahkan. baik Bapak Ibu sekalian. Nama saya Sani. eh, saya dari CP Giri Agro. Mungkin mengenai langsung aja, mohon maaf. Mungkin saya tidak bisa basa-basi, mohon maaf. Kalau saya berbicara terbata-bata mungkin. Nah ini ada hal yang perlu sebelumnya apa di diperhatikan lah. Ini kan sebetulnya alat untuk minyak goreng ini sebetulnya udah dari dulu ya. Udah dari dulu itu sudah tidak asing lah. Cuman kan mungkin ada beberapa kendala. eh, apa yang jadi kendala ya, kami mungkin sekarang udah banyak di pasaran mau sampai sekelas paling sederhana, apa untuk si pengolahan minyak goreng skala UMKM ya mungkin
familiar lah, berbagai kalangan lah udah banyak yang pakai, tapi buktinya nggak bisa action sampai sekarang. Mungkin akan kami terangkan dulu, walaupun ibu dan bapak mungkin ilmunya jauh lebih dari saya, mungkin tapi nggak apa-apa lah. Mungkin ini hanya mengulas saja dasar-dasar mungkin dasar-dasar untuk pengolahan sebelum kita ke apa mengenal alat dan lain-lain. Akan saya tampilkan dulu paparan yang apa berhubungan dengan mungkin SOP ya atau cara kerja pengolahan mungkin. Mohon maaf sebentar. Ini, ini mungkin temanya sama lah, mengenal alat pengolahan minyak goreng skala UMKM atau ya bisa dibilang home industry juga bebas mungkin. Selit ke atas. Ini ada bisa dihilangkan nih. Saya bisa. Ini ada proses produksi minyak goreng sawit. Mungkinlah ibu bapak, mohon maaf sudah tahu lah. Saya tidak melihat mungkin apa menggurui, mohon maaf. Ini ada proses produksi minyak goreng sawit secara garis besar. Terdiri mungkin bisa ibu baca dari proses refining atau pemurnian, fractionation, fractionasi, proses pemurnian terdiri dari proses degumisasi, deguming, proses bleaching, proses deodoris, dan menghasilkan minyak murni RBDPO atau Refined Bleached Deodorized Palm Oil. Minyak yang diperoleh dari proses refining terdiri dari minyak goreng dan stearin dalam proses fraksionasi stearin Di- dipisahkan oleh olein. Ini ada beberapa mungkin alur ya. Sebelum bahas mungkin ke yang lain, ini ada alur dari mulai CPO mungkin ya. Ini ada acid conditioning, boleh mungkin dibaca atau mungkin kami nanti share dibagikan mungkin. Tapi ini umum sih Pak. Semua kita bisa ambil dari mana saja. Ini cuman ini standar lah mungkin. Ada acid conditioning dan bleaching, yaitu yang dimana bahan baku dipompakan menuju unit pengolahan, kemudian dipanaskan hingga 110 derajat. Kalau ini menggunakan mungkin mesin otomasi ya, menggunakan pemanas minyak dialirkan menuju bejana pengaduk, kemudian dicampur dengan asam fosfat 85%. Asam fosfat digunakan untuk mengikat lendir fosfatid yang terkandung di dalam minyak. Asam fosfat ini bersifat korosif terhadap logam. Nah, dalam hal ini mungkin kita harus langsung aja mungkin langsung pemaparan dijabarkan mungkin bahan untuk apa mengolah ini kita harus mungkin kalau pakai stainless yang industrial mungkin ya. Kalau mau pakai stainless, nah ini kan karena dia sifatnya korosif mungkin ya. Yang kedua mungkin deodoris deodorisasi atau apa pemucatan adalah proses penyerapan secara fisika dengan menggunakan bleaching earth atau karbon aktif untuk membuang zat-zat yang tidak diinginkan seperti residu sabun untuk menetralkan minyak gum dari perlakuan asam karena ini mengandung asam juga, logam produk-produk oksidasi dan pigmen warna atau ya. Setelah itu ada fraksinasi ya, pemucatan dan proses penyerapan secara fisika dengan menggunakan bleaching earth atau karbon aktif ya. Nah, nah ini mohon maaf ini ada yang salah mungkin ya, salah ketik ini. Mohon maaf.
Ini ada vaksinasi itu, mohon maaf mungkin saya terangkan aja. Ini proses filtrasi ya, atau penyaringan. Yang terakhir mungkin Ralat, mohon maaf ini salah saya penempatan. Yang vaksinasi ini yaitu filtrasi ya, karena apa penyerapan itu apa penyaringan ya. Nah, itu. Selain. Nah ini ada mungkin simple aja, mungkin ada jenis-jenis alat, proses kerja alat, dan tips pengolahan perawatan mungkin ya. Nah ini mungkin yang alat udah tersedia di kami mungkin. Kalau ini mungkin standar UMKM mungkin ya. Nah ini yang diceritakan tadi mungkin bisa kami tadi nanti mungkin saya bagikan seperti apa mungkin pemaparan karena kalau mungkin kurang jelas dari saya mungkin penjelasannya karena kalau dibahas semua oh sangat panjang mungkin ya biar lebih aja karena eh, balik lagi mungkin ini udah bukan hal yang aneh cuman kalau saya ada moto itu apa fine tuning gitu. Fine tuning ini gimana caranya ini UMKM ini berjalan gitu kan. Bukan hanya gebrakan, bikin, udah alat gak dipakai. Jangan sampai seperti itu mungkin. Nah ini mungkin ada alat yang sebelah kiri ini mungkin bisa dilihat itu yang ada steam mungkin ya. Ini ada alat steam sama vakum, terus ada penyaringan. Sebetulnya hanya dua alat ini mungkin eh, yang apa dua foto ini itu udah bisa sampai ke minyak dari CPO ke minyak hanya sesederhana ini. Adapun kalau ibu penasaran ingin melakukan percobaan di rumah ya itu hanya dengan menggunakan mohon maaf mungkin saya nggak sempat menggambar panci dan mixer mungkin dia cukup di panci stainless itu dimasak selama 4 jam sambil dikocek mungkin. Nah, ini kan dikocek, terus ada mungkin saya belum bisa paparkan kimianya apa yang dimasukkan, tapi nanti ke depannya kita kawal terus mungkin. Ini ada yang dimasukkan, terus itu kocek selama sampai total 11 jam kurang lebih. Ini dalam 11 jam ini dalam suhu biasa lah mungkin ya. Mungkin bisa suhu mungkin 150 sampai 200 derajat. Kalau secara industrial ada mungkin itu lebih besar suhu yang digunakan ya. Kalau percobaan skala rumahan mungkin dipanaskan itu jadi menggumpal. Kalau ibu bapak ingin tahu mungkin kayak inilah bikin wajit dodol. Bikin wajit dodol ini ya ini nanti terpisah dia. Kalau ibu tahu mungkin kayak bikin minyak keletik. Kalau orang Sunda bilang minyak keletik ya. Nanti ada terpisah galendo sama minyak. Nah ini tinggal difilter aja. Estimasi minyak yang dihasilkan itu bisa 50 sampai 60% mungkin ya. Itu minyak yang dihasilkan tapi itu bisa kita bilang mungkin butek ya. Butek itu warnanya masih keruh tapi udah layak digunakan gitu kan. Hanya sesimpel itu gitu kan. Cuman kan kalau mau standar yang Bapak Ibu sekelas mungkin mini ya, mini mesin sekelas UMKM. Nah ini yang di eh, gambar yang saya tampilkan. Nanti mungkin bisa Ibu Bapak mengunjungi tempat kami melihat mesin ini dan praktek mungkin. Nah itu mungkin hanya sementara mungkin seperti itu mungkin dari kami mungkin pembukaan. Silakan mungkin Bu Sana mungkin silakan. Ya, baik Bapak Ibu, untuk materinya yang sudah dipaparkan dari Bapak Sani, apakah ada yang ingin ditanyakan, Gih? Kalau ada bisa langsung raise hand atau bisa langsung diketik pertanyaannya di kolom chat Zoom.
Bagaimana Bapak Ibu? Jika tidak ada, mungkin Bapak Sani bisa melanjutkan pemaparan materinya, nggih? Oh, baik. Ini Bapak ada pertanyaan saya bacakan nggih dari Kang Abi. Dari Kang Abi Fora, mohon infonya untuk peralatan standar UMKM itu butuh budget berapa, Pak? Seperti itu. Ya mungkin kalau untuk budget mungkin saya kira kita belum bisa paparkan eh, di Zoom ini karena itu relatif ya. Ada kapasitas. Mungkin kalau gimana Pak? Ya mungkin untuk budget eh, kalau misalkan itu relatif ya Pak Bu ya. Kita mungkin Bapak dan Ibu butuh proses berapa dan pingin alatnya seperti apa. Karena kami ini menyediakan alat dari mulai manual, semi otomatis dan full otomatis ya. Itu bisa aja langsung ke kemasan ya. Jadi relatif kalau Bapak dan Ibu butuh mungkin berbentuk RAB mungkin nanti saya bisa paparkan. Nah, yang jadi ini mungkin silakan aja Ibu Bapak berapa kebutuhan Ibu yang nanti kan merujuk ke sana. Pinginnya berapa liter per hari atau per jam mungkin. Baru kita bisa paparkan karena itu mungkin. Mohon gitu mungkin. Terima kasih. Ya, Kalau bagi untuk di praktek, mohon maaf mungkin. Kalau untuk mungkin untuk bahan tambahan eh, ke panci ya Pak, mohon diinfokan. Mohon maaf ini saya baca chat supaya kita bisa praktekkan itu hanya untuk panci stainless, tapi jangan terlalu tipis ya mungkin ya. Kalau kita beli panci untuk baso, ada yang mungkin itu ketebalan 2 mili itu harganya itu 1 juta kurang lebih ya. Baso baso untuk tukang baso itu. Nah, itu bisa mungkin dipraktekkan di rumah. Cuman kalau bapak dan ibu ngoceknya susah, kan ini dikocek nih. Dikocek terus seperti dodol nih, kalau mau manual. Tapi kalau ibu dan bapak harus kan nggak mau ngocek, itu banyak lah sekarang bisa dibikinkan di apa alat-alat pengocek yang biasa ya. Intinya gimana ibu lihat tukang dodol lah. Ibu bisa praktekkan ibu atau bapak ya di apa tempat yang apa yang bersih yang dari stainless. Ya itu bisa dikocek selama kurang lebih sampai 11 jam mungkin itu. Dan setelah itu bisa disaring pakai mungkin nah ini yang agak sulit mungkin nyaringnya ya karena di sini dibutuhkan itu sampai mesh stainless ya. Saringan yang terbuat dari stainless itu mungkin yang kayak tisu itu mungkin bisa 400 mesh 400 ya. Itu bisa online lah, bisa banyak itu, bisa banyak mesh 400 dari stainless bisa cari di Topet mungkin kalau untuk praktek itu bisa jadi sen turunnya aja. Nanti dia orang Sunda bilang ngecelak lah. Netes. Netes dia. Nanti netes. Nah, itu udah bisa dipakai tapi ya itu apa? Masih kelasnya masih botak lah kayak mungkin minyak curah ya. Nah, itu hasil yang dikeluarkan kurang lebih itu mungkin 50 sampai 60% ya. Nah, ini bahan-bahannya. Nah, mungkin mohon maaf nih dari Kang Abi, Pak Bipora. Satu pertanyaan. Untuk bahan baku dari kelapa atau santan, bisa Pak, bisa. Sebetulnya alat ini nggak jauh Pak prinsipnya ya. Cuman kan kalau sawit ini dia kompleks kan, kandungannya itu banyak gitu kan maksudnya. Nggak sebersih santan atau apa kelapa biasa ya. Kalau
Maksudnya kalau ini kan si sawit ini kan ada bau juga yang menyengat ya. Bahkan si ini yang ya bahannya tadi yang dipisahkan, yang padatnya ini bisa dibikin apa aja gitu kan, dari mulai kosmetik dan lain-lain mungkin. Itu mungkin next mungkin ya. Bisa Pak. Gini Pak, kalau untuk ini ada yang nanya mungkin eh, seperti jagung yang sifatnya ekstrak, mesin ekstrak press ya, itu sama Pak. Jadi apapun mungkin yang alat untuk sifatnya, cuman kan kalau bedanya CPO ini untuk udah berbentuk liquid ya. Kalau ibu bapak bicara jagung, kelapa nggak apa-apa, tapi alat ini yang saya paparkan sampai apa berbentuk liquid ya. Kalau untuk dari nol brondol, kita ada lagi alatnya. Kita tersedia sekelas UMKM dari mulai brondol ya, eh, terus ke CPO. Cuman sesuai tema hari ini mungkin yang kita bahas itu dari liquid ya, udah jadi minyak sawit, terus kita proses. Begitu Bu Sana. Iya, baik Bapak Ibu, jika ada yang ingin bertanya secara langsung atau berdiskusi, bisa diaktifkan langsung audionya, atau jika ada yang ingin bertanya lagi, bisa langsung chat di kolom chat Zoom. Eh, Gitu. ya, mungkin Bapak Sani masih belum ada yang ingin bertanya. Mungkin Bapak bisa melanjutkan pemaparan materinya terkait oh, ada ini pertanyaan lagi Pak dari Bapak Gus Niarni. Saya bacakan gitu Pak Sani biar peserta lain juga bisa mendengar pertanyaannya. Mohon info cara proses mulai dari tandan sawit di ladang Pak, seperti itu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini dari Pak Gusni ya. Dari tandan sawit, mungkin yang perlu pertama kita perhatikan itu paling mendasar itu dari warna ya. Saya paparkan dari awal ya, karena di sini ada disebutnya rendemen ya. Jadi kasarnya tingkat kematangan si sawit itu sendiri mungkin itu udah umum lah. Karena sebelum kita melakukan ekstrak, kita harus perhatikan kematangan sawit ini banyak terjadi di pabrik-pabrik apa di ditolak karena rendemennya rendah. Ini mungkin di kita itu bisa nyampe 14, 20 macam-macam lah variatif ibu bapak lebih tahu mungkin. Nah ini dari tandan sawit dari apa bisa dibilang PKS mungkin prosesnya masuk steam ya, kasarnya direbus lah. Kalau ibu bapak mau praktekkan secara manual direbus. Kalau mau sendiri ya bisa di drum lah kasarnya. Kalau di pabrik di steam ya, pakai ketel uap ya. Setelah direbus itu dengan sendirinya bisa terpisah antara brondol dengan tandanya ya, dengan jangkangnya itu. Jadi brondolnya terlepas. Setelah terlepas, nah ini perlu diingat mungkin. Nah ini yang mungkin jadi pertanyaan semua orang dan kenapa ini bisa tidak berjalan. Ini di tandan ini apa di brondol ini kan ada berapa bagian ya. Ada sabut ya saya bahasanya bahasa umum aja lah bahasa kebun lah. Nggak bahasa apa teori ini ya. Ini kan ada sabutnya, ada inti, terus ada tempurung mungkin ya. Ini kan ada apa? Ada inti. Mohon maaf mungkin sebentar. Ya, oke lah. Sebentar kami ini apa? Eh, bisa di Iya, mohon ditunggu dulu ya Bapak Ibu semuanya.
Sebentar mungkin karena ada pertanyaan baru, saya belum siapkan tadi yang mengenai Oh, brondol ini. Sebentar. saya ganti nama aja. Udah. Udah. Ini mungkin eh, umum lah mungkin para bapak ibu sekalian udah tahu mungkin. Nah ini yang perlu perhatikan itu kan ada di sini tuh ada, mohon maaf nih. Ini ada inti ya. Inti itu yang di tengah. Sama mouse. Nah ini intinya, tempurung itu yang sel tempurung. Gitu. Nah ini yang tempurungnya, terus ini yang ada yang sabut ini. Sabut, nah itu kan, nah ini eh, setelah tadi yang saya paparkan, setelah yang saya paparkan tadi, setelah di steam atau diasap, mohon maaf, direbus ya, eh, itu akar terkelupas dan ini si brondolnya ini ada yang paling berharga kadang-kadang, mungkin ini namanya mungkin Bapak udah tahu kernel ya. Kernel ini inti sawit. Nah, ini yang sebetulnya yang jadi CPO ini, yang sebetulnya sabut yang warna kuningnya ya. Yang ini mungkin. Nah, ini yang sabut kuningnya, ini yang sebetulnya jadi CPO. Itu kan. Nah, ini itu dipisahkan dulu. Nah, ini kan sulit sebetulnya. Bapak Ibu kalau secara manual itu sulit. Nah, kebanyakan yang tidak tahu itu dihancurkan semua kadang-kadang. Sedangkan yang sangat mahal itu ya intinya mungkin ya. Inti sawitnya. Makanya kalau ibu dan bapak apa hitung BOP ini yang nggak masuk lah intinya. Kita milih akhirnya kita jual aja ke pabrik CPO-nya atau brondolnya. Karena nah ini yang harus mungkin diingat. Sedangkan yang mahal itu intinya ini karena kernelnya ini. Si inti sawitnya itu itu minyak kalau Bapak lihat di apa di Topet atau online ya, toko online. Itu minyaknya itu low kolesterol ya. Itu kayak apa? Bisa 500 mili itu harganya bisa 100 atau 50 ribu mungkin. Kalau mengenai proses, ya itu kan kasarnya ada dengan cara di apa? Dipres, mau nggak mau harus dipres. Kalau ibu mau coba dengan bapak, mohon maaf mungkin saya agak bahasanya bahasa bengkel lah. Mau pakai dongkrak, mau apa? Yang jelas ini setelah direbus, dipres dan disaring. Udah sesimpel itu sebetulnya. Kalau kita mau coba sendiri mungkin, cuman ini agak sulit ya kalau. Tapi kita kebetulan kita udah ada apa beberapa mesin yang sekelas UMKM udah kita tersedia mungkin. eh, Sebentar mungkin kami tampilkan mungkin video video videonya di ini dulu kameranya. Bentar mungkin biar lebih jelas mungkin akan kami tampilkan aja semua mungkin si alat-alatnya mungkin sambil menunggu mungkin ibu bapak mungkin no oh, dong itu tuh no gambar sawit tadi tuh udah dibuatin. Ya, bagaimana Bapak Saniwarsita? Sebentar mungkin ini apakah mohon maaf mungkin apa perlu saya tampilkan semua mesin yang dari CPO atau gimana mungkin Bu Sana? Tidak apa-apa Bapak jika Bapak berkenan untuk menampilkan. Ya mungkin mohon maaf nih minta waktu Ya, mungkin tampilkan. oh ya, baik. Ya,
Sambil menunggu apa ada pertanyaan mungkin dari Bapak dan Ibu mungkin sambil saya ini ini dulu upload apa fotonya. Nggih. Ini saya boleh bacakan pertanyaannya sambil menunggu? Apa Bapak bisa sambil menjawab, nggih? Siap Bu, sambil menjawab bisa. Oh, Silakan. baik, ini dari Bapak Arifin Naksuki. Oh, bukan. Ini dari Bapak Ahmad Afrizal. Mohon maaf. Bagaimana kita mengajukan untuk alat ini, Pak? Seperti itu kata beliau. Cara pengajuan alat ini bagaimana? Untuk pengajuan alat mungkin untuk bisa mungkin hubungi Gamal mungkin. Kalau Hmm. untuk masuknya pengajuan mungkin nanti kita mungkin bikin penawaran, terus mungkin kita minta spek juga ya. Terus mungkin daerah Bapak di mana mungkin. Terus di kami juga alat bisa dari mulai apa? Alat-alat kita tersedia semua, mau yang manual mungkin. Tapi mohon maaf mungkin custom ya. Kita tiap tiap waktu, tiap eh, kurun waktu terus apa merubah lah mengevaluasi apa yang jadi kekurangan, kita serap juga masukan dari Bapak Ibu karena sifatnya kalau di alat kalau UMKM mungkin tiap orang mungkin ada cara satu satu produk 1.000 cara kasarnya kan. Jadi dalam mesin ini tidak ada yang jago mungkin nggak ada yang pintar. Sebetulnya ya yang mau saja mungkin. Jadi kalau untuk alat-alat silakan pesannya mau langsung ke Gamal bisa mungkin speknya keinginannya mulai dari mana mungkin itu dan kita bisa juga apa melayani langsung mungkin dari Gamal mungkin lanjutan mungkin ya lanjutan pembelajaran mau apa pengenalan mesin ke sidak ke lokasi mesin contoh mesinnya seperti apa bisa kita mungkin apa eh, praktekkan mungkin ya kalau ingin mungkin praktek cuman mungkin nggak bisa waktu 1 hari mungkin 1 2 hari 3 hari mungkin pemaparannya ya kita paparkan kalau ibu bapak berminat ya harus sampai bisa gitu harus sampai bisa dan harus sampai menghasilkan jadi jangan sampai pelaku UMKM memakai mesin yang saya eh, paparkan atau sosialisasikan jangan sampai ini hanya gebrakan awal saja. Mohon maaf mungkin kayak jangan semangat soda mungkin ya. Di awal di sananya udah jadi mesin rongsokan jangan sampai seperti itu. Nah ini yang jadi sedih bagi saya. Tampilkan semua tadi, tanya semua semuanya. Ya, baik. Bagaimana Bapak Ahmad Afrizal? Di, Apakah di, pertanyaannya sudah di terjawab? situ. Jika belum, bisa lanjut untuk bertanya. Gitu. Udah, Selanjutnya saya udah. bacakan pertanyaan dari Bapak Hmm. Supriyadi, nggih Bapak. Kalau UMKM baru Ya, mau biolog. mulai tapi belum punya pengalaman sama sekali di pengolahan minyak goreng, apakah tetap bisa belajar pakai alat ini dengan mudah atau butuh pelatihan dulu? Seperti itu, Bapak. Intinya pasti perlu pelatihan, pembelajaran. Karena di sini mungkin ada nextnya mungkin ada penggunaan kimia yang tepat mungkin kan. Karena moto dari kami itu bolehlah mungkin kami kelas UMKM tapi kita belajar presisi dan standar mungkin ya. Kita harus punya standar. eh, Intinya food grade lah. Jadi ini itu aman ya digunakan dan mungkin apa alat alat ini makanya relatif harganya mungkin ya. Training pasti harus sebelum sebelum Bapak bikin mesin ya harus melakukan training jangan sampai udah ada mesin mungkin bingung kesananya ya. Jangan sampai nanti Bapak apakah mau dijual. Nah, ini harus yang mungkin analisa usahanya perlu Bapak lakukan karena banyak yang terhenti karena dia hanya memproduksi CPO. CPO ini ya kita banyaknya loss akhirnya nggak untung malah rugi karena di biaya BOP sedangkan di bagian sawit itu banyak sekarang itu udah marak sampai si tandan siapa si pelepahnya dibikin apa triplek lah si sabutnya dibikin banyak lah kerajinan yang menghasilkan dari sawit ini
ada yang dibikin mentega, apa bahan kosmetik. Nah ini kita harus mau nggak mau harus diambil semua. Karena kalau kita mungkin cuman ngambil itu, saya nggak rekomendasi. Karena bakal rugi. Udah saya hitung bolak-balik kenapa ini bisa terhenti. Ya itulah banyak banyak keluhan itu kita tanggung gitu. Makanya ada masukin. Makanya ada apa? Masukin dulu foto tadi. Banyak tadi apa yang udah dari tahun berapa lah. Ya akhirnya terbengkalai ya. Kalau nggak untung buat apa mungkin ya. Cuman menyerap mungkin anggaran bantuan ini alatnya terbengkalai. Nah, ini udah masuk. Nah, ini mungkin ada beberapa alat mungkin. Eh, yang satu lagi mana? Tadi ada. Nah, ini udah. Nah, ini mungkin yang ini alat ini nih mungkin ini boilernya mungkin ya. Ini ada boiler. Yang sebelah kanan ini ada boiler. Terus steam tadi. Tadi balik. Udah. Nah, ini. Nah, ini yang sebelah kanan. Nah, ini mungkin ini steamnya mungkin apa? Si tempat untuk memasukkan brondol. Brondol. Nah, ini balikan tadi. Nah, ini yang ini. Nah, ini karena kita itu alat itu kan relatif ya, gimana alat. Nah, ini untuk apa? Melepaskan brondol dengan eh, jangkang. Ibu dan Bapak bisa diketahui itu kan alat itu untuk coring ya, untuk melubangi jalan kan. Kita pakailah ini alat paling sederhana lah untuk memisahkan brondol dari jangkangnya ya. Setelah ini kan kita masuk ke yang tadi. Nah ini masuk ke sini untuk di steam ya. Beda dengan mesin full otomasi ya. Nah ini udah di steam, baru masuk. Nah baru ke sini nih. Nah ini yang ada dongfengnya ini untuk press ya, alat press untuk memisahkan jangkang apa atap kapas ya apa sabutnya dengan minyak. Setelah ini masuk ke ini nih yang stainless ini. Nah, ini vibrating apa? Vibrating filter. Ini digetarkan, difilter sambil digetarkan karena ini kan biar nggak menutup saringan. Nah, setelah ini masuk ke sini. Nah, ini masuk. Nah, ini begumisasi namanya ya. Di sana ada alat apa? Alat termokontrol, ada panel. Karena dia ada standar, di bawahnya ada kompor, ini sangat sederhana. Di atasnya ada mixer yang warna biru itu mixer itu. Itu mixer ini untuk mengocek ya. Nah, ini begumisasi untuk menghilangkan bau ya. Nah, tadi ke alat setelah ini masuk ke alat yang tadi yang pertama saya paparkan minyak ya. Pertama PowerPoint. Nah, ini prosesnya masuk ke sini, udah begumisasi masuk ke sini. Nah, ini langsung jernih mungkin ya. Tas satu paket kalau bocoran satu paket alat itu ya mungkin mohon maaf belum saya bisa paparkan mungkin ya karena ini kasarnya baru inilah saya harapan saya bikin mesinnya kalau untuk sekarang saya ada yang terbarukan jadi jangan terlalu ribet lah untuk mulai dari apa si brondolnya karena bisa dilakukan ibu-ibu atau bapak-bapak ya gimana nggak jangan sampai kesulitan nah karena terhenti ini kita harus efisiensi mungkin di mohon maaf mungkin di HOK ya harian orang kerja kita harus hitung gitu kan maksudnya jadi mesin ini kalau jangan ketergantungan wah ini pekerja bukan berarti kita menghilangkan pekerja tidak cuman efisiensi makanya kita bikin alat yang versi sekarang udah otomatis tapi tidak terlalu mahal karena kelas UMKM mungkin ya cuman yang ini udah berjalan bisa mungkin kalau mau berkunjung ya di sesi lain mungkin sekalian training bisa kita ini kan praktekkan mungkin ya. Begitu mungkin udah di sini. Ya, luar biasa sekali ya pemaparannya sampai kita melihat langsung alat-alat yang Ya, tadi. digunakan. Baik Bapak, ini Baik. ada pertanyaan dari Bapak Rahmat. Saya bacakan, nggih, Pak.
Izin Ya, bertanya, dari semua proses tadi, apa yang paling tidak mungkin dilakukan dari tandan segar menjadi minyak goreng siap digunakan? Seperti itu, Bapak. mohon maaf, minta diulangi. Iya, baik. Dari semua proses tadi, apa yang paling tidak mungkin dilakukan dari tandan segar menjadi minyak goreng siap digunakan? Bentar. Mohon maaf, Mbak, ini agak mohon maaf sekali lagi, mohon maaf Bu Sana. Iya, iya, Pak. Tidak apa-apa. Dari Bapak Rahmat, izin bertanya, dari semua proses tadi, apa yang paling tidak mungkin dilakukan dari tandan segar menjadi minyak goreng siap digunakan? Seperti itu, Bapak. Ya maksudnya mungkin yang mohon maaf kurang jelas ya pertanyaannya. Maksudnya yang mungkin tidak bisa dilakukan seperti apa? Mohon maaf mungkin. Bisa lebih spesifik lagi mungkin pertanyaannya seperti apa? Ya, mungkin Bapak Rahmat bisa langsung mengaktifkan audionya. Bapak Rahmat, apakah ada, Ge? Jika tidak ingin mengaktifkan audionya, bisa ketik aja Bapak di kolom chat Zoom. Bapak Rahmat, apa bisa mengaktifkan audionya? Bapak Rahman, Izin Pak. Bu, Ya, izin. Nah ini saya Rahmat, bukan Pak Rahman. ya. Ternyata ada dua, Nah, ada Pak Rahmat dan izinnya Pak ya, Rahman. mumpung ada. Oke. Iya. Nah ini kan menarik sekali. Jadi kebetulan kami ini ke koperasi di daerah Ketang. Sebetulnya pengen untuk melakukan hal-hal UKM yang seperti ini. Jadi ini bagaimana cara pengajuan untuk mendapatkan alat-alat atau mesin ini. Dan misalnya pakai biaya itu kurang lebih berapa budgetnya seperti itu. Kebetulan daerah kami pun penghasil kebun sawit juga di daerah Ketapang ini. Terima kasih Bu, itu saja. Ya, ya Bu Sana mungkin mohon maaf apakah mungkin untuk harga ya ini kan estimasi ya Pak ya, relatif ya Pak. Mungkin saya ini kan aja estimasi mungkin jangan jadi acuan bagi Bapak. Kalau ini pengolahan A sampai Z kurang lebih di 900 Pak. 900 juta. Itu 900 juta itu udah A sampai Z ya. Mungkin kapasitas cuma 70 ya. Tapi kan ini eh, kami juga mengkaji lagi ya. Karena ada versi terbaru itu versi lama ya. Yang kami tampilkan tadi versi lama tapi nggak terlalu lampau juga ya. Cuman kan kita evaluasi karena mesin itu banyak Pak, banyak sekali kalau mau saya ini kan. Nah ini kebetulan ini mesin kami ya. Nah ini kurang lebih mungkin di apa di biayanya itu di apa di 900 juta lah kurang lebih full ya. Full dari mulai apa A sampai Z ya, dari mulai brondol sampai minyak tapi udah bening ya. Gitu mungkin. Itu hanya estimasi. Jadi kalau Bapak bisa nggak? Nah, makanya saya paparkan aja. Saya nggak mau, mohon maaf mungkin jangan keterlaluan. Kita juga siapa yang nggak mau untung. Cuman ini kan UMKM kita harus saling bantu lah. Mungkin kita juga sama, sama saya juga sama. Kita mending paparkan aja terbuka ini alatnya apa aja. Bukan berarti niat untuk merusak harga atau ini apa me, apa meinikan meredupkan yang lain tapi gimana caranya UMKM ini berjalan Bapak bisa bertahap ini saya punya budget sekian lakukan aja dulu misalkan Bapak hanya bisa sampai CPO ya lakukan sampai CPO Pak oh Bapak mau pingin apa proses CPO ke minyak ya kita bisa dapatkan CPO-nya kalau misalkan tapi kan ada minimal order mungkin ya nah maksudnya maksud saya biaya ini bagi saya relatif lah. Tapi saya kasih judul itu semuanya fine tuning, Pak. Maksudnya kita semut nggak gerudak-geruduk, cuman kita juga nggak mau. Siapa yang nggak mau, mohon maaf sekali lagi, siapa yang nggak mau kita mungkin untung besar. Tapi jangan sampai ini jadi ajang apa
Nggak rela, ini nggak relevan lah harganya karena mungkin Bapak Ibu juga ada yang tahu hal ini, makanya udah umum lah mesin ini. Bapak bisa cari pembanding, tapi kami siap bantulah sampai apa yang jadi kendala gitu. Makanya tadi ada fine tuning ya. Apa yang jadi kendala di Ibu Bapak, insya Allah kita bantu lah. Itu mungkin kalau untuk harga itu hanya bayangan saja lah. Untuk kapasitas, nah ini terus terang untuk kapasitas kita lagi uji karena ada efisiensi alat dari tadi ya. Mungkin bisa next spek bisa kita ajukan nanti kalau ibu bapak pingin berapa liter nih, pingin berapa ton nih CPO-nya, minyaknya pingin. Nah ini mungkin akan saya hitung ulang gitu kan. Ibu bisa analisa, bisa ibu bapak sekalian tanya sana sini lah, jangan sampai. Ya itu tadi, kita beli mesin hanya sekali pakai udah, kesananya hanya jadi rongsokan. Jangan sampai itu. Mungkin segitu, Pak. Makasih, Pak. Baik Pak, terima kasih. Saya tambahkan sedikit, mohon izin ya Pak. Ya, Pak. Nah, jika misalnya ya kami misalnya mengusahakan itu ada alatnya, apakah untuk memproduksi pembuatan minyak ini kami ini harus memiliki izin dari dinas tertentu, nah, gitu Bapak, atau bisa langsung saja untuk melaksanakannya. Nah, seperti itu Pak. Oh, udah jelas, Pak. Karena ini tuh hubungannya itu dengan lingkungan ya, Pak. Nomor satu ya. Jadi kalau Bapak mau mengolah sesuatu, ini sangat mendasar lah. Nomor satu, Bapak harus urus izin KLH ya, lingkungan ya. Dan Bapak kan koperasi ya. Ya izin harus ditempuh semua Pak, karena jangan sampai Bapak beli mesin nanti kita jadi ketangkap lagi. Mohon maaf Pak, bukan saya lancang. Jadi ini izinnya harus betul dan semua harus lulus ya. Standar kalau minyak berarti ada standar BPOM ya Pak. Kalau untuk si mesin dari Brondol lah standar lah dari kebun itu kan harus Pak, harus ditempuh semua. Segitu mungkin Pak. Makasih Pak. Ya, baik. Bagaimana Bapak Rahmat? Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Siap, Ibu. Sudah. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bapak Rahmat. Maaf sebelumnya tadi pertanyaan dari Bapak Rahman. Ya, Bapak Rahman apakah bisa mengaktifkan audionya Ge, untuk pertanyaannya tadi agar lebih leluasa dan lebih jelas bertanyanya? Ya, jika belum berkenan, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, nggih, Bapak Sani. Dari Bapak Gusniarni. Karnel itu apa sabut sawit itu yang oranye ya? Seperti itu, Pak, pertanyaannya. Kalau kernel itu inti ya, kalau selabut yang oranye itu sabutnya. Hmm. Sabut jadi percis kayak kelapa ya, di luar kelapa. Kernel itu yang tempurung, Pak. Tempurung, terus dalamnya ada inti, warnanya putih. Itu. Jadi warnanya, mohon maaf, nanti saya buka lagi nih, yang kernel tadi. Nah ini mungkin, yang kuning ini sabutnya ya. Yang kuning sabut, yang tengah yang inti ya. Ini yang sangat berharga mungkin ya, yang intinya ya. Yang mohon maaf kita belum bisa tak tampilkan mesin kernel, ada mesin kernel. Jadi untuk memisahkan antara kernel dan mesinnya banyak, ada mesin untuk press untuk menghasilkan minyak dari kernel ini. Nah, ini yang paling mahal mungkin ya. Kalau sekelas pabrik yang kecil belum dia produksi ya. Nah, ini yang permintaan banyak sekali ini dari intinya ya. Karena ini eh, low kolesterol ya. Kayak minyak mungkin kayak minyak zaitun mungkin banyak lah minyak-minyak lain lah. Nah ini mungkin yang kuning Bapak tanyakan yang ini nih. Itu yang sabutnya persis kayak kelapa aja. Nah ini yang tempurungnya ada intinya gitu Pak mungkin. Ya, bagaimana Bapak Gusniarni? Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan, Ge?
Jika belum ada, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Tapi sebelumnya, jikalau ada Bapak Ibu yang ingin berdiskusi secara langsung dengan narasumber kita hari ini, yaitu Bapak Sani Warsita, bisa langsung mengaktifkan audionya, nggih, Bapak Ibu. Baik, saya lanjutkan untuk membacakan pertanyaan dari Bapak Andi. Pak, untuk proses penggunaan sehari-hari, adakah tips khusus soal perawatan alat agar tetap awet dan performanya maksimal? Silakan Bapak Sani. Ya, mungkin kalau untuk perawatan itu sangat mendasar mungkin ya. Ini kan si bahan-bahan dari sawit ini kan ada beberapa kandungan yang membuat korosif mungkin ya. Yang mungkin kalau kasarnya ada kalau di pipa mungkin ada flashing dengan kimia tertentu kan bahan-bahan yang bisa digunakan itu bisa caustic soda dan lain-lain. Terus ada mungkin apa eh, untuk alat membersihkan aja sanitasi mungkin. Setelah itu alat yang sudah digunakan bagusnya ya dikasih minyak yang murni kasarnya yang udah dari olahan minyak itu sendiri ya. Di kasarnya di apa di disiramkan lah kasarnya kan. Tapi mungkin kalau alat nanti yang kami produksi udah full otomatis dia ada namanya kalau apa CIP ya. Dia ada perawatan tertentu untuk membersihkan pipa karena ini masalahnya nanti hubungan dengan bakteri ya. Ada standar apa? Standar yang diinikan BPOM dan lain-lain. Ini kalau di pipa itu akan terjadinya penumpukan bakteri. Nanti ada namanya CIP ya untuk membersihkan clean apa? Untuk secara otomatis. Nah, ini kalau mesin yang kita produksi nanti ada pembersihan secara otomatis. Kalau manual ya yang kayak tadi ya, bisa pakai air panas dan lain-lain mungkin ya. Intinya jangan sampai mengerakkan ya kalau dipakainya tiap hari mending kan, tapi kan kadang-kadang kalau sawit ini misalkan kita panen seminggu sekali ya, mesinnya beroperasi seminggu sekali. Intinya jangan kena harus ternaungi, kecuali mungkin boiler boiler ada di luar mungkin. Kalau untuk si alat produksi ya harus standar BPOM. Kalau untuk perawatan ya intinya harus bersih, bisa dibersihkan dengan air panas dulu. Setelah itu harus disiram dengan minyak itu sendiri yang udah bersih ya untuk menjaga korosif saja. Mungkin seperti itu mungkin. Ya, baik Bapak, terima kasih. Bagaimana Bapak Andi? Apakah pertanyaannya sudah terjawab? Baik, ini ada pertanyaan lagi langsung ya Pak. Saya pernah coba, enak inti itu kata beliau. Pak Sani, apakah mendengarkan Eh, Ya siap. suara saya? Iya, Ya siap. Halo? iya Bapak. Ya Saya gimana? ulangi deh Bapak, ini pertanyaan dari Bapak Gusniarni. Inti itu bisa dimakan langsung ya Pak? Saya pernah coba soalnya enak katanya. Ya apapun mohon maaf mungkin apapun bisa dimakan tapi ya saya nggak rekomendasi ya karena itu ada beberapa proses. Kalau pertanyaan bisa dimakan ke bangsa kita itu apa yang nggak bisa dimakan kan? Tapi janganlah karena ada beberapa ini kandungan yang mungkin standarnya seperti apa. Saya tidak merekomendasi bisa dimakan tapi janganlah. Terima kasih. Iya, luar biasa sekali Bapak Gusniarni. Banyak sekali berarti beliau pengalamannya ya. Baik, lanjut pertanyaan dari Ibu Imelda. Kalau boleh tahu, awal mulai Bapak tertarik mengembangkan alat pengolahan minyak goreng ini bagaimana? Adakah cerita menarik di baliknya seperti itu, Bapak? Nah ini pasti mohon maaf mungkin ibu dan bapak bakal dienggang aja cari tahu siapa sih Sani ini, basicnya apa, apakah dia mungkin saya itu sok tahu atau pura-pura tahu. Nah ini saya ada motivasi karena kebetulan saya gerak itu di mungkin di apa instrumen mesin ya. Saya itu memproduksi alat-alat produksi apapun itu ya. Mungkin mau alat produksi untuk susu sekarang itu banyak lah mesin-mesin kita produksi. Terus terang saya di sawit baru bergerak 6 bulan. Cuman
ngapain bergerak di sawit bertahun-tahun tapi nggak ada kemajuan, monoton. Makanya mungkin saya itu 1 jam aja saya tarik kesimpulan gitu. Makanya saya siap mungkin apa menjawab mungkin yang itu, dan mungkin ada yang puas dan tidak karena pengalaman ini ya, kita mungkin nanam sawit sejarahnya itu mungkin udah pada tahu lah, mungkin ini sawit ini kan dari Afrika ya, gitu kita bawa ke kita ternyata bagus ditanam, tapi mohon maaf, kenapa kita nggak jalan gitu kan. Nah ini jadi motivasi bagi saya, karena kalau motivasi kita untuk memperkaya diri mungkin bukan seperti ini, mungkin saya mungkin tunjuklah satu konsultan yang jago lah. Tapi buktinya nggak ada. Ini intinya banyak mesin terbengkalai. Makanya saya kasih judul beberapa kali. Kenapa kasih judul, kasih tambahan secara visual atau audio visual, saya ngobrol fine tuning mungkin ya. Jadi ini itu apakah pingin tahu pingin tahu aja atau mau melakukan, tapi kita harus kawal, harus tanggung jawab. Kendalanya di mana gitu kan? Jangan sampai mungkin apa yang jadi tertarik, motivasi saya salah satu. UMKM di kita itu harus maju itu aja. Mau pandangannya saya udah siap diketawain karena saya bukan ahlinya. Tapi banyak yang ahlinya juga, mohon maaf, tidak jalan. Kita sebagai bahasa Indonesia gimana mau maju, mungkin ini intinya harus realisasi, bukti nyata yang harus kita sosialisasi. Mau apa? Mana buktinya mana? Udah ada yang berjalan nggak UMKM? Saya mesin bisa dikontrol banyak. Cuman kenapa tidak eksis gitu kan? Karena mau dihitung gimana pun, CPO di kita ya kita pilih impor, pilih ekspor. Karena ada menguntungkan kan. Akhirnya mohon maaf mungkin UMKM nggak bisa berjalan karena nggak bisa menemukan titik masalahnya di mana gitu. Bukan, mohon maaf, bukan saya meremehkan Bapak Ibu. Mungkin ini saya hanya sharing aja. Hal itu mungkin sangat fundamental mungkin ya. Kenapa ada cerita menarik? Ada cerita menariknya ketika saya training. Karena kalau saya kan orang sequencing. Sequencing ini yang merancang. Kalau ada butuh alat, saya terima, merancang. Sudah merancang, saya tanya ke operator. Terus saya tanya ke orang bagian pemasaran, kenapa bisa berhenti? Coba Bapak hitung, ternyata nggak ada untung. Habis pakai BOP. Mau break and point mesin 900 juta, emang untungnya berapa? Coba CPO di kita itu harganya berapa? Yang randoman misalkan, mohon maaf mungkin di 11 atau 12. Paling berapa mungkin harga di pasaran, telah diproduksi malah minus. Karena mohon maaf kita nggak keberlanjutan. Ini oh berarti ada kernel nih harus di diolah nih. Jadi harus semuanya. Jadi hal yang paling menarik bagi saya itu harus kita itu harus maslahat lah. Jadi kita itu harus bukan menasehati ya, ini hanya sharing saja. Gimana caranya, nggak peduli mungkin saya dari, mungkin mohon maaf, saya dari tong sampah mau apa, saya mau udah siap mau diketawain seperti apa. Kita ini momen menyampaikan, alhamdulillah saya dikasih kursi di Gamal untuk menyampaikan sedikit kebenaran, tapi tidak mengganggu regulasi. Mohon maaf. Jadi maksudnya sedikit hal, jangan sampai ini apa hanya hanya wacana saja gitu. Yang paling menarik sekali ya itu, setelah saya hitung mau saya bikin minyak ke sawit, CPO ke minyak, ternyata ada pungak-pinguk itu ya bingung, ini nggak ada untung katanya. Ternyata kan nggak bakalan, orang itu ada yang ngasih tahu ada yang tidak mungkin ya. Makanya saya paparkan di sini ada kernel ini kan ada tempurungnya bisa dibakar, dibikin briket jadi mahal juga. Sabut kelapanya dipres, dibikin apa? Udah sekarang dibikin apa aja udah dilakukan itu di mana-mana. Jadi apalagi si kernelnya ini, si si biji si intinya, saya ada permintaan ke saya itu sampai 10 konter per bulan untuk intinya, minyak inti sawit. Saya hanya ketawa, mau ngambil dari mana?
Ini kan bayangin aja kita yang paling menarik itu ada permintaan 10 kontainer minyak inti sawit. Ternyata ini dari luar negeri itu ini yang sangat menarik mungkin bisa dicatat sama ibu bapak mungkin. Nah ini jadi motivasi saya mungkin. Begitu mungkin Pak Ibu. Iya, terima kasih Bapak atas pemaparannya yang sangat luar biasa ya. Ini kita lanjutkan kembali pertanyaan dari Bapak Andi, tapi sebelumnya jikalau ada Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung, berdiskusi secara langsung dengan Bapak Sani, dipersilakan langsung mengaktifkan audionya, nggih. Ini dari Bapak Andi, Pak, kalau misalkan alatnya tiba-tiba bermasalah di tengah produksi, biasanya apa yang paling sering terjadi penyebabnya dan bisa diatasi sendiri atau harus ke teknisi? Seperti itu, Bapak. Nah, baik, itu pertanyaan yang alhamdulillah sangat mungkin mewakili, eh, sangat menarik karena alat apapun yang saya eh, perjualbelikan semuanya mengenali yang apa, semuanya eh, berkendala, sebagian berkendala. Saya nggak mau tutupi berkendala itu kalau si pelaku UMKM-nya belum mengerti alat ini. Jadi banyak bantuan dari pemerintah dengan mungkin bantuan yang serentak tanpa training sosialisasi, pemahaman alat, yang penting kelar dulu lah. Nah ini yang sangat disayangkan karena apa? Ini akhirnya alat ini sampai tapi kebingungan ini. Nah ini banyak faktor. Nah cuman bagi saya sekarang harus bisa membetulkan sendiri atau ada teknisi yang udah terhitung dengan cost-nya. Mungkin nanti ada analisa usaha. Jadi saya nggak mau memaparkan dulu mesin ke depannya, next mungkin pembahasannya harus dihitung dulu analisa usaha. Karena nggak mungkin bos-bos seperti Bapak Ibu di sini mungkin dikerjakan sendiri. Nah, ini kan ada pekerja. Nah, cuman pekerja ini kita training di bagian teknik. Kalau di sawitnya kan, mohon maaf, ada mandor kan. Nanti kalau di mesin, ya harus wajib ini ada teknisi yang sanggup. Jangan sampai ibu bapak datangan dari luar, kosnya bengkak. Nah, adapun spare part, karena kita custom, pure, kita itu mungkin TKDN semua, ya dijamin. Alat ini kita harus mungkin, oh ini berapa lama garansi belum bisa paparkan sekarang mungkin garansi berapa lama terus kalau terjadi masalah seperti apa banyak sekarang terjadi masalah udah kabur mungkin vendornya oh ini mesin bermasalah sudah nah kita tidak mau hal itu makanya banyak hal di lapangan yang harus kita pahami fungsi mesin ini sebetulnya menekan BOP BOP ini ketika kita angkut alat ini mohon maaf, kita angkut brondol ke pabrik. Bukan saya mau ini, mohon maaf mungkin Pak, Bapak Ibu mungkin di acara ini bukan saya berarti ini, tapi kita sharing aja ini kan untuk kemaslahatan semua mungkin. Ini kan menekan kos untuk apa membuat semangat lagi lah petani sawit walaupun harganya rendah kalau kita produksi minimal 100 hektar di lokasi kita akan tekan BOP angkutan. Bukan berarti kita mau melumpuhkan orang angkutan, tidak. Nanti ngangkutnya minyak jadi akhirnya. Cuman kan ini harus diperhatikan itu di tempat ini jaringan listrik. Nah ini termasuk nanti ke biaya alat mesin. Karena oh ternyata nggak ada jaringan listrik nih. Oh berarti mesinnya itu karena di sawit itu ya jarang, anggap aja nggak ada listrik mungkin ya. Kalau misalkan, oh saya mau angkut aja, misalkan 10 kilo ke tempat jaringan listrik. Tapi kalau ibu bapak mau di tengah sawit, misalkan nggak ada jaringan listrik, nah ini ada metode, masalahnya pemanfaatan energi itu sendiri gitu kan. Karena kita bukan berarti niat menyaingi PLN, tidak. Tapi UMKM ini harus dikasih solusi. Ini kan ada yang untuk yang paling vital ini kan di pembakaran steam kan. Ini kan pakai tungku bisa. Terus untuk ininya apa? Si powernya bisa pakai genset, tenaga matahari. Terus bisa aja dari biodiesel itu sendiri. Tapi kita untuk diri sendiri, kita produksi mesin sampai ke biodiesel.
Tapi untuk looping itu untuk memutarkan energi itu sendiri. Karena semua pabrik sawit itu dia cost-nya ditekan sampai dari itu bahannya itu sendiri, dari jangkangnya, dari apa. Banyak lah ini mungkin anak kecil juga udah pada tahu gitu. Semua energi terbarukan itu kan. Nah, itu mungkin Pak, Ibu Bapak. Iya, baik Bapak Ibu. Bagaimana dengan Bapak Andi? Apakah pertanyaannya sudah terjawab nggih? Baik Bapak Ibu semuanya, jika ada yang ingin ditanyakan secara langsung kembali, silakan langsung mengaktifkan audionya. Jika tidak, silakan ketik pertanyaannya di kolom chat Zoom. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada lagi perihal yang ingin ditanyakan? Iya, saya ingin bertanya, Mbak. Ya, silahkan Bapak Wanda Abdullah. Eh, Selamat siang, Pak Sani. Siang Pak. Saya ingin bertanya, ada beberapa hal. Pertama tadi Bapak sampaikan kalau mesin itu dari A sampai Z itu sekitar budgetnya sekitar 900 gitu ya. Ya Pak. Itu untuk produksi berapa banyak sekali produksi Nah, gitu. Itu mohon yang maaf, pertama. nah itu yang saya utarakan tadi. Saya belum berani mengutarakan karena ada evaluasi di mesin kita Pak, ada perubahan gitu ya. Mungkin next akan saya inikan secara detail Pak. Karena ini sensitif, mungkin nanti takutnya kita iming-iming aja. Kita itu baru estimasi, tapi hasilnya karena kita pengembangan mesin ke otomatis Pak. Jadi hasilnya belum kita utarakan. Yang kemarin pun terus terang karena saya di sini evaluasi mesin, ngambil report karena banyak kendala. Karena kendala itu ya itu banyak mesin produksi tapi nggak jalan ya, banyak kendala yang saya temukan itu kita evaluasi tapi kita sempurnakan. Nah ini mohon maaf dengan sangat mungkin Pak, saya belum bisa mengutarakan. Next mungkin saya bikin rinciannya aja. Karena harus dipertanggungjawabkan berapa menghasilkan itu harus presisi mungkin Pak. Itu Oke, mungkin Pak. Pak. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari mesin itu tadi ada beberapa macam produk yang bisa dihasilkan, Pak. Baik dari kernernya maupun dari CPO-nya begitu, Pak. Nah mungkin ini makanya ini yang saya mesin yang A sampai Z itu kita mungkin sampai ke minyak kernel itu rencana itu. Makanya kalau misalkan kemarin misalkan kita sanggup 1.000 mungkin 1.000 apa liter misalkan. Sekarang berkurang karena berkurang untuk si mesin produksi sekernelnya. Makanya ini yang bisa kita hasilkan itu yang nomor satu CPO, nomor dua minyak inti sawit, nomor tiga briket Pak. Briket si tempurung kernel itu Pak. Itu mungkin Pak. Oke, Pak. Yang terakhir nih yaitu eh, kalau kita mau mulai dari awal, berapa biaya yang paling minimal untuk bisa yang paling minimal ya kalau perlu manual manual begitu ya untuk bisa memulai gitu Pak. Untuk bisa memulai kalau Bapak mungkin dari PKS kayaknya PKS ya. Itu mungkin bisa bisa setengahnya, Pak. Bisa setengahnya. Karena justru yang memulai ini yang mohon maaf mungkin power yang digunakan jangan sampai dua kali. Contoh, wah ini Bapak butuh genset misalkan mohon maaf nih contohnya, oh ini hanya butuh 1 kW. Mesinnya datang lagi, wah ini harus 2 kW. Nah ini jangan sampai terjadi. Kita harus misalkan pilih alat, misalkan alat ini kapasitas misalkan 1.000, misalkan 1.000 ton misalkan Pak. Oh ini spesifikasinya seperti ini. Nah jangan sampai, oh ini diganti karena Bapak nambah alatnya jangan. Karena makanya saya estimasi bisa setengahnya Pak. Bisa setengahnya. Bapak misalkan alat nih untuk ini apa? Untuk ke CPO aja dulu. Nah itu
Itu Pak. Jadi kalau saran saya sih jangan jangan tanggung itu Pak. Kalau misalkan CPO ya Oke, berarti Pak. kita Terima harus kasih ya jawabannya. ya Pak. Siap Pak, baik Pak. Baik, Bapak Ibu, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan, Ki? Bisa langsung saja aktifkan audionya. Halo, selamat siang. Bung untuk Ya, ya siang Bapak siang. Kusanto. Ya, perkenalkan saya Kuswanto dari Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Minyak Goreng Nusantara. Kita perkumpulan yang masih baru-baru, tetapi memang fokus kita kebetulan di minyak gorengnya. Dan memang prospek ke depan ingin membuat PKS. PKS yang skalanya mungkin per hari 30 ton, Pak. Kira-kira apa saja yang mesti langkah-langkah untuk bisa ditempuh? Terima kasih. Ya. Mungkin kalau untuk 30 ton mungkin mohon maaf Pak, 30 ton PKS ya. 30 ton per hari, Pak. Ya maksudnya PKS-nya ya. Maksudnya ini Ya. ya. Untuk 30 ton per hari ya mungkin kalau Bapak udah jelas mungkin tempat ya Pak yang memadai mungkin ya. Hmm. Terus mesin mungkin ya. Mesinnya itu kalau udah skala besar itu ya bukan yang saya tampilkan tadi mungkin. Ya, ya. Ini udah semuanya udah main conveyor. Mungkin minimal Oh, Bapak harus punya lahan, mohon maaf mungkin 1 hektar lah. Satu oh hektar. iya. Nah ini 1 hektar ini kan jadi terbagi dua Pak. Mungkin di untuk si apa? Untuk si jangkangnya, sampahnya kan setengahnya kan. Itu kan nomor satu luasan, terus jaringan listrik tetap Pak. Maksudnya saya sarankan karena jangan sampai kita bikin minyak goreng pakai solar gitu. Maksudnya kan untungnya gitu kan tetap kita yang paling murah itu listrik PLN lah gitu kan. Walaupun ada lah looping dari mesin itu sendiri kan. Mungkin untuk 30 ton per hari itu kan kasarnya udah bukan kecil lagi ya Pak. Itu udah besar. Intinya tempat lah tempat. Kalau Bapak pingin secara detail ya kami bikinkan Pak. Mungkin nggak bisa diceritakan semuanya di sini karena banyak lah runtutannya ya. Kalau Oh untuk itu. butuh penawaran Hmm. boleh lah. Gimana Oh Pak? di grup kelapa Bapak ada juga ya? eh saya belum Pak. Saya belum masuk ke grup kelapa. Cuman saya lagi konsen di terus terang mungkin mohon maaf bukan saya promosi mungkin saya lagi analisa pohon-pohon yang gimana caranya controlling ini sawit ini sehat. Saya pasang alat coba di beberapa tempat lagi tes monitoring MPK Pak, pupuk Pak. Karena saya mau dari hulu dulu permasuk persoalannya Pak. Oh, Jangan sampai siap. Bapak kita mikirin ini ternyata rendemennya jelek karena Oh, produksinya. Ini kan yang udah dilakukan orang-orang itu dari mana-mana ngelakukan dengan teknologi canggih dia hanya visual sementara. Sedangkan hmm. kami langsung ke tanahnya, Pak. Kandungan pupuknya itu kita bisa monitoring, kan, Pak. Karena ini Oke, oke. berhubungan jelas dengan hasilnya ya. Mohon maaf bukan promosi itu, itu Siap, salah siap. satunya. Pak, Pak izin Pak untuk menindaklanjut yang apa yang skala 30 ton per hari, boleh minta nomornya Pak? Saya ketikin. Boleh nanti mungkin ke ini aja, Pak, di Gamal, Pak. Nanti dari Pak Oh, itu Usana aja oke mungkin. oke. Kita dari Terima Gamal. kasih. Siap, Ya, siap. Pak. Ya. Wah, kalau apa perlu mungkin Bapak bisa hubungi Gamal aja karena kita bagian dari Gamal, Pak. Gitu, Pak. Siap, terima kasih Pak Siap, Pak Sani Warsita. siap. Sama-sama, Pak. Makasih, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Bapak. Jadi nanti jikalau ingin lebih lanjut lagi informasinya bisa join dulu di grup nih, Bapak. Nanti kami akan jembatani bagaimana cara berkomunikasi dengan Bapak Sani secara via WA. Begitu nih, Bapak Sani. Baik, Pak. Ya, baik Bapak Ibu semuanya. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Minum dulu. Neng. Jika tidak ada, kita lanjut ke acara selanjutnya, nggih, Bapak Sani. Ya, mungkin mohon maaf mungkin tidak semuanya itu kan intinya lanjut yang saya tadi bicarakan mungkin kan
Ini kan ada beberapa kendala di lapangan kan, mohon maaf mungkin kan ada yang sistemnya panen ini kan. Nah ini mungkin Bapak Ibu harus perhatikan mungkin apa cara panen gitu kan. Terus untuk tekan kos panen mungkin mohon maaf saya agak menjauh mungkin membahas karena ya kita yang harus ditekan itu biaya produksi intinya. Ini kan banyak sekarang sampai sekarang masih bilang manual lah gitu kan, walaupun banyak alat lah, walaupun masih banyak alat yang di impor ya, banyak barang-barang impor ke kita, tapi tetap kita nggak ada apa, eh, nggak ada yang kalau pendirian saya mungkin kurang gaul aja mungkin karena di sawit saya kebilang baru, tapi saya nggak apa-apa lah resiko saya mau. Karena intinya kita bukan pintar, bukan tahu, tapi kan di sini alhamdulillah di Indonesia itu subhanallah ada Gamal, bukan saya promosikan mungkin ya. Ini kita privilege ya. Mungkin kan orang yang tidak kenal jadi kenal, tidak tahu kita ada wadah di Gamal karena tidak semua orang yang tahu berani mengutarakannya padahal utaranya itu semua ibu bapak itu berilmu semuanya, tapi kan kita nggak ada wadah untuk saling mengisi ya kekurangan karena dalam hal ini bukan pintar, hanya saling melengkapi. Karena ibu bapak itu simple, kalau pingin mesin itu, mohon maaf mungkin klik aja mungkin mau di Alibaba pun banyak mesin keluar. Tapi kan kalau mesin Cina ya bapak ibu udah tahu konsekuensinya seperti apa. Tapi tidak menjelekkan, bagus. Jadi saya pun di sini bukan berarti wah ini saya masuk biar mesin nggak munafik Pak. Tapi kita siap bantu karena kita pun banyak mesin dari Jerman, tetap yang commissioning saya sendiri dengan tim. Saya bukan programmingnya, tapi saya inspirator gitu kan. Banyak yang saya lakukan di mesin-mesin industri, banyaklah alat-alat industri yang kita kerjakan. Walaupun dari Cina, kadang ya kita yang commissioning gitu kan. Mungkin di grup ini juga banyak lah orang teknik mungkin. Cuman ini alhamdulillah salah satu wadah di sawit karena mungkin ini momen sangat baik. Apa sih yang jadi kendala UMKM ini tidak berjalan, eh, gimana caranya gitu kan? Karena banyak bantuan sekarang itu, mohon maaf mungkin saya koperasi pada tahu mungkin ibu bapak koperasi modal koperasi itu banyak. Cuma bingung ini mau apa, mau dibikin apa, dan pertanggungjawabannya nggak mudah ya. Karena kita tahu sedikit-sedikit kan kita ya takut lah. Cuman makanya kita harus realistis gitu kan. Di mesin ini harus jangan sampai ya kalau bapak mungkin nanya, wah anda ini nanya ke saya saya nggak punya sertifikat pak, saya punya nggak apa-apa. Tapi kalau nanya eh, apapun yang berhubungan kita pelaku pak, pelaku di lapangan. Saya sampai mohon maaf mungkin di kebun sawit saya 15 tahun yang lima 15 tahun yang lalu di Belitung alat berat apapun ya ya kita terjun ke alat-alat semua sampai timbangan apa. Cuman kita hanya free memory aja jadi PR nih di depannya. Cuman kesininya banyak mungkin eh, mulai pelaku UMKM membutuhkan alat. Saya analisa dulu alat dari tahun berapa gitu kan. Eh, Alat ini terus jalan tidak gitu kan. Ya banyak, ya kendalanya banyak lah, mohon maaf mungkin. Saya bukan so tahu mungkin ya, tapi harus menyampaikan demi kebaikan semuanya mungkin. Gitu mungkin. Ya, baik. Terima kasih Bapak Sani. Bapak Ibu, materi hari ini membuka wawasan kita bahwa pemilihan dan penggunaan alat pengolahan minyak goreng tentunya yang sangat tepat dan penting untuk menunjang efisiensi usaha, khususnya bagi UMKM. Dengan memahami cara kerja, tentunya keunggulan dan perawatan alat yang baik, pelaku usaha diharapkan juga meningkatkan kualitas produk sekaligus menjaga keberlanjutan usaha ke depannya. Baik, selanjutnya kita akan menyerahkan sertifikat penghargaan kepada narasumber sebagai bentuk apresiasi atas ilmu dan waktu yang telah dibagikan pada hari ini. Penyerahan sertifikat ini dilakukan secara simbolis dan akan dikirimkan dalam bentuk digital. Terima kasih banyak, Bu. Oke.
Bisa diambil. Bisa. Buka. Udah, ya? Iya, semoga ilmu yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan menginspirasi. Oke. Sebelum webinar ini berakhir, mungkin Bapak Sani Warsita bisa memberikan closing statement terlebih dahulu, nggih? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Bapak, Ibu yang sangat kami hargai, hormati. Sebelumnya mungkin Bu Sana, mohon maaf mungkin bila ada tutur kata yang tidak baik dari kami dan sok tahu mungkin ya. Saya pribadi bukan ahli, tapi berusaha membuka mata Bapak mungkin ya. Gimana caranya UMKM ini berjalan tanpa sikut sana sini mungkin. Pesan saya hanya semangat terus petani sawit. Mudah-mudahan di tahun ini ada keberkahan mungkin ya, ada kemajuan dengan segala polemik yang ada. Nah, apapun yang Bapak Ibu perlukan, siap kami membantu mungkin lewat wadah yang ada dari apa Gamal mungkin ya. Mungkin harapan saya Ibu dan Bapak berjalanlah mungkin UMKM ini walaupun skala UMKM skala kecil ibu dan bapak jangan terpatok sama biaya biaya apapun akan kita bantu, mohon maaf, dari mulai 0 rupiah sampai yang saya utarakan tadi kita bantu, kita nggak ada ini, dan saya mungkin siap standby, mohon maaf mungkin bukan menantang 24 jam, siap bantu ibu bapak mungkin begitu mungkin Bu Sana dan ibu bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingatkan kembali kepada peserta webinar untuk mendapatkan sertifikat, Bapak Ibu dapat mengisi link absensi terlebih dahulu sebelum meninggalkan Zoom. Selanjutnya kita akan melakukan sesi foto bersama. Dimohon Bapak Ibu untuk menyalakan videonya dan juga menampilkan pose terbaiknya. Ini di screenshot foto dong. Lah, Baik, saya pandu ya Bapak Ibu. Satu, silakan. dua, tiga. Lagi satu, dua, tiga. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, tak terasa kita sudah tiba pada penghujung acara webinar hari ini dalam tema mengenal alat pengolahan minyak goreng skala UMKM dengan baik dan lancar. Maka itu kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Sani Warsita yang telah berkenan Sama-sama, menjadi Bu. narasumber kita pada pagi hari ini. Terima kasih nggih Sama-sama. Bapak. Sama-sama, Bu. Makasih Oke, Ibu dan Bapak Bu Sana ya. Gamal ya, ya. dan tentunya kepada peserta kita yang sangat interaktif pada pagi hari ini. Semoga webinar ini dapat bermanfaat, menginspirasi, memberikan inovasi bagi kita semua. Saya Sanaya selaku Master of Ceremony pamit undur diri. Billahi fisabil haq, fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Bapak Sani. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Yang ku puja